kita mulai. Saudara Wulan Syukriya Ismi, sudah siap? Siap. Ya, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dekan selaku sekaligus penguji utama, kemudian Pak Andri Kurniawan, Ustaz Andri Kurniawan selaku penguji 2, dan masih bicara sidang itu Bapak Dr. Muhammad Said. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini kita akan ujian mengenai skripsi Saudara Wulan Syukriya Ismi, NIM 1803011109, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, dengan judul skripsi Pola Komunikasi Kelompok Tani Serba Usaha dalam Mengawal Kebijakan Pemerintah Kelurahan Penjarakan Karya Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Susunan daripada ujian mengenai skripsi pada hari ini yaitu pembukaan, kemudian nanti akan presentasi skripsi Saudara Wulan Syukriya Ismi kurang lebih 10 menit, kemudian komentar arahan dan saran daripada penguji utama, kemudian penguji kedua, kemudian dari juga ketua sidang dan sekretaris sidang, kemudian nanti rapat tim penguji itu akan kami skor selama 5 menit. Kemudian nanti ketua sidang akan membacakan pembacaan berita acara ujian mengenai skripsi dan penutup. Demikian susunan acaranya, dan untuk lebih barokahnya kita sama-sama membuka acara ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Saudara Wulan Syukriya Ismi untuk memaparkan skripsinya yang dipaparkan, yaitu latar belakang, rumusan masalah, metodologi penelitian dan hasilnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yang terhormat Ketua Sidang Dr. Muhammad Said MA, yang terhormat Sekretaris Sidang Dr. Haji Irfan MA, yang terhormat penguji 1 Dr. Muhammad Saleh Endin MA, yang terhormat penguji 2 Andri Kurniawan MSos. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mempresentasikan judul skripsi saya yang dimana berjudul Pola Komunikasi Kelompok Tani Serba Usaha dalam Mengawal Kebijakan Pemerintah Kelurahan Penjarakan Karya Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Sesuai dengan judul saya, pola komunikasi ialah bagaimana seseorang berkomunikasi per individu atau kelompok. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana pola komunikasi kelompok tani dalam mengawal kebijakan pemerintah di Kelurahan Penjarakan Karya. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa kelompok tani sangat berperan penting dalam perekonomian warga Muncok Karya. Karena sebagian warga Muncok Karya menjadikan pekerjaan pertanian sebagai mata pencaharian utama mereka. Khususnya, mayoritas Muncok Karya banyak mengambil petani sayur, di mana petani bisa mencukupkan perekonomian sehari-hari. Sedangkan kelompok tani ialah kumpulan petani atau pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kondisi lingkungan dan keakraban untuk peningkatan pengembangan usaha. Kelompok tani serba usaha berdiri pada tahun 2013, tepatnya pada tanggal 26 Juli. Sebagai kelompok sosial, kelompok tani berfungsi sebagai wadah belajar mengajar bagi anggotanya guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan untuk mengolah sawah-sawah mereka. Pentingnya komunikasi yang terjalin antara pemerintah serta kelompok tani guna untuk mensosialisasikan dan memberi bimbingan oleh penyuluh pertanian, seperti yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pasal 1 Ayat 2, yang berbunyi pemberdayaan
kelembagaan petani. Mengapa saya mengambil judul kelompok tani serba usaha dalam kebijakan pemerintahan? Ialah karena saya sangat dekat dengan kehidupan pertanian. Maka dari itu, di mana saya melihat kurangnya komunikasi antara kelompok tani serba usaha dan pemerintah yang mengakibatkan menurunnya pupuk yang dulunya 137 ton menjadi 73 ton dikarenakan adanya pengalihan COVID-19 tahun lalu. Di sini pemerintah atau penyuluh pertanian tidak ada pemberitahuan tentang penurunan pupuk, sedangkan anggota kelompok tani akan mengambil pupuk itu bingung. Kenapa yang seharusnya 173 ton menjadi 73 ton? Yang dimana anggota kelompok tani menjadi bingung bagaimana caranya mengatur pupuk yang sudah sesuai dengan lahan mereka. Maka dari itu, pentingnya membangun komunikasi antara kelompok tani serta pemerintah. Rumusan masalah saya di sini ya. Yang pertama ialah bagaimana sejarah perkembangan kelompok tani serba usaha. Kedua, bagaimana kebijakan pemerintah terhadap kelompok tani serba usaha. Yang ketiga, bagaimana pola komunikasi kelompok tani serba usaha dalam mengawal kebijakan pemerintah. Metode penelitian yang saya garap ialah mengenai metode penelitian kualitatif, yang dimana untuk kualitatif ini mengambil data secara foto, dokumentasi serta wawancara. Metode yang pertama, metode penelitian observasi, kualitatif observasi. Di sini saya sudah melakukan observasi, yang dimana pupuk pertama kali ditempatkan di koperasi unit desa atau KUD. Setelah itu baru diserahkan ke rumah ketua kelompok tani. Akan tetapi pupuk tahun lalu dikurangi karena pengalihan COVID. Peneliti tidak terjun langsung ke lapangan untuk mengikuti segala proses yang dilakukan oleh kelompok tani serba usaha. Akan tetapi peneliti melakukan pengamatan. Yang kedua, metode penelitian wawancara, yang dimana di sini saya mewawancarai ketua kelompok tani dan bapak penyuluh pertanian serta anggota kelompok tani. Yang ketiga, metode dokumentasi, yang dimana metode dokumentasi ini ialah saya mengambil foto, rekaman suara serta catatan yang tertulis. Hasil penelitian yang sudah saya lakukan ialah di mana yang awalnya penyuluh pertanian yang terbilang cuek terhadap kelompok tani berangsur-angsur menjadi lebih baik, menjadi lebih perhatian kepada kelompok tani karena penyuluh pertaniannya diganti. Yang awal itu yang memegang karena yang sekarang yang baru itu Bapak Heka, jadinya berangsur-angsur sudah membaik. Dan satu harapan kelompok tani yang belum tercapai ialah dengan bagaimana caranya agar sayur kelompok tani atau pertanian bisa mencapai penjualan di kafe-kafe yang agar tidak mandek di pasar saja. Itu yang belum saya bisa temukan hasilnya. Itu aja Bapak. Selanjutnya kami persilakan kepada penguji kedua untuk memberikan masukan dan saran. Silakan Bapak Ustadz Amdi Kurniawan Eksos. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Bapak Dekan, Bapak Komisi 1, Bapak Ketua Sidang, Bapak Dr. Muhammad Said, dan Sekretaris Sidang, Bapak Dr. Haji Evan Elma. Yang berbahagia ya, mudah-mudahan Anda berbahagia. Mudah-mudahan berbahagia, bulan suci Ismi. Saya tidak akan terlalu banyak menanyakan hal-hal yang sifatnya out of the box ya, tapi lebih kepada mengkonfirmasi. Kalau Anda tidak bisa menjawab, berarti saya next. Oke. Tadi judulnya kan pola komunikasi bla 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 sampai akhir. Komisi 1 sempat menanyakan why, gitu. Why? Apa tidak ada yang lain gitu? Ini kan normatif sekali kalau di kajian ilmu komunikasi. Seperti tidak ada yang lain. Contoh misalkan, kalau Anda tarik hal yang penting di dalam pola komunikasi yang ditulis oleh Wijaya ini, yang dikutip dari tulisan Mujianto yang mengatakan pola komunikasi rantai itu Anda bisa menggunakan konsep teori, konsep komunikasi word of mouth. Istilah itu ketok tular. Paham nggak? Itu berantai loh. Dan itu konsep yang masih jarang dikeluarkan. Kalau kita menggunakan konsep pola komunikasi itu sudah sangat normatif, sangat mainstream, terlalu banyak. Sama dengan metode dakwah, itu udah klasik banget tuh. Tidak ada upgrade keilmuan komunikasi yang kita miliki saat ini. Nah itu kan why? Anda jawab apa tadi? Karena kurangnya komunikasi antara pemerintah. Dari mana Anda tahu kurang komunikasi pemerintah dengan pihak petani? Karena dikuranginya pupuk, dikuranginya pupuk, benar juga lama datangnya pupuk. Indikator dari kegagalan komunikasi itu apakah kurangnya pupuk? Kurangnya komunikasi juga, karena di dalam menurut pertanian itu diadakan pertemuan selama 6 bulan sekali, akan tetapi dari pemerintah terjadinya 1 tahun sekali, yang dimana akan mengeluarkan keterhambatan informasi dari anggota kelompok tani. Oke, saya belum masuk terlalu ke substantif ya. Saya masih ke judulnya dulu. Tadi Anda sempat mengatakan karena saya adalah keluarga petani. Pertanyaannya, kalau Anda keluarga petani, lalu Anda mengangkat pola komunikasi kelompok tani, saya hanya mengatakan so what? Itu ukuran akademisnya di mana tuh? Kok bisa menjadi alas? Berarti saya gini nih, kalau saya meneliti fakultas dakwah karena saya orang dakwah gitu, enggak, ada istilahnya koresu, ada istilahnya hal-hal yang membuat Anda merasa terpanggil, yaitu berbentuk masalah yang harus Anda jawab. Pak Musa begitu, karena saya bertanya, enggak. Nah kalau tadi tuh ya minimal adalah yang karena adanya komunikasi mungkin yang tidak baik di antara petani dan pemerintah. Oke. Saya masih meragukan judul ini ya. Saya masih meragukan judul ini. Landasan apa yang membentuk Anda pola-pola komunikasi di sini? Anda mengeluarkan teori 4 loh. Satu teori tapi basisnya 4. Ada roda, ada rantai, ada bintang, dan ada lingkar. Anda enak-enaknya milih. Kalau ada satu teori, ambil seutuhnya, nggak boleh ada yang diambil, ada yang dibuang, nggak begitu. Kalau dalam kualitatif itu, teori digunakan untuk membaca lapangan, bukan untuk mencocokologi, apalagi sekedar. Ingat loh ya, ini hati-hati. Kayak pertanyaan saya yang pertama, saya mulai dari awal, di abstraksi, benar gitu cara buat abstrak. Pernah lihat pedoman? Coba strukturasi abstrak apa aja? Kesimpulan dari semua. Bukan. Strukturasi abstrak terdapat apa saja di dalam abstraksi? Pertama, nggak tahu, berarti belum buka pedoman.
Yang pertama itu adalah menampilkan masalah atau core issue. Yang kedua itu tujuan. Yang ketiga metodologi atau metode. Yang keempat hasil. Itu harus dikuasai. Bagaimana mungkin Anda bisa lulus kalau itu belum dikuasai? Kemudian core issue. Apa masalah-masalah yang membentuk Anda dan membuat Anda meneliti ini? Isunya karena ya kurang komunikasi. Dampak dari kurang komunikasi antara kelompok tani sama pemerintah ialah akan berdampak ke perekonomian warga Moncok Karya juga. Karena sebagian warga Moncok Karya memberikan mata pencarian utama sebagai petani. Lalu dengan adanya kurang komunikasi, maka dari itu sedikit agak terganggu perekonomian warga Moncok Karya. Bukan. Itu dampak dari masalah satu. Lalu masalah yang kedua apa? Karena kendalanya penyampaian datangnya pupuk juga. Gitu. Gimana sih? Karena kita bicara pola komunikasi nih. Apa sih yang masalah dengan pola komunikasi itu? Karena adanya di saat ketua kelompok tani meminta pupuk di pemerintah, tapi responnya agak lama. Oke. Ya. Yang lama 2 tahun baru datang pupuk. 2 tahun. Iya, Baik. Berarti selain miskomunikasi ada diskomunikasi. Oke. Miskomunikasi. Dan diskomunikasi, bukan begitu? Atau kesalahpahaman? Miskomunikasi. Oke. Jadi begini deh. Di dalam masalah yang pertama itu, saya tidak melihat sama sekali di 2 lembar yang Anda buat di dalam latar belakang terdapat masalah pola komunikasi yang Anda sampaikan. Yang kontras ada itu adalah bagaimana kebijakan itu berbicara. Dan itu hanya regulasi, bukan masalah. Di dalam latar belakang itu kita harus mengeluarkan masalah yang diucapkan tadi. Gitu. Jadi gini, apa latar belakang Anda hadir di sini? Bukan kemudian skripsi adalah tidak itu regulasi, ujian skripsi harus dipenuhi, tidak. Kalau saya tidak datang ke sini, saya nanti tidak bisa wisuda. Kalau saya tidak datang ke sini, saya mengecewakan orang tua. Kalau saya tidak ke sini, SPP saya sia-sia. Kalau saya banyak kan itu core issue yang berangkat Anda untuk ujian di sini. Itu rasionalisasinya seperti itu. Jadi nggak bisa kita ngarang-ngarang. Makanya saya katakan, so what? Kalau masalahnya tadi pola komunikasi, apakah ini masih menarik dan relevan? Apa sekedar saya, iya bagus, kita bagian dari MIC ya, kita bagian dari itu, tapi itu bukan masalah deh. Itu bukan masalah. Itu cuma bicara teknis aja bahwa saya bagian dari itu dan saya sedikit tidak akan menguasai lapangan lah gitu. Walaupun secara subjektif itu tinggi. Oke, di core issue ada tapi belum diisi. Tolong itu diisi. Nah, kedua itu Anda tadi tidak mencoba mengidentifikasi masalah Anda. Ya, nggak mencoba ya. Tiba-tiba keluar rumusan. Nah, rumusan itu 3 lagi, itu kurang disertasi ya. 3 rumusan masalah. Yang pertama sejarah. Pertanyaannya, apa relevansinya dengan penelitian Anda? Penting nggak nih? Jawabnya jujur, penting nggak sejarah itu kita keluarkan di sini? Kita kan bicara regulasi, bukan bicara histori. Penting nggak? Ya, kalau bagi saya nggak penting. Artinya itu dia bisa melengkapi data gitu, tapi bukan sebagai masalah utama. Benar kalau kemudian bagaimana sih para petani menjemput regulasi yang dari pemerintah terkait masalah yang tadi kebijakan pemerintah terkait pupuk misalkan dan lain sebagainya, itu menarik dan itu perlu dikeluarkan di sini. Tapi apanya dari kebijakan itu yang harus dilihat? Kan pola komunikasi sudah ya, mau dikeluarkan pola komunikasinya, dan saya sepakat bahwa cukup 2 aja, dan 2 itu pun saya rasa iya, kita belum masuk lagi. Oke, itu ya. Selanjutnya kita next ke pembahasan selanjutnya di literatur review. Anda mengambil berapa literatur review?
Maksudnya Bapak? Penelitian terdahulu. 3. Tidak. Oh ya 3. Anda lupa ya skripsi. Maaf Bapak 3. Oke. Yang pertama itu relevansinya ke. Oke, sebelumnya kita ke sana. Anda tahu masalah variabel penelitian? Ada X, Y, Z ya. Pola komunikasi, kelompok tani, dan regulasi. Nah, pertanyaannya sekarang, literatur review pertama itu merujuk ke variabel yang mana sebagai penguat relevansi penelitian sebelumnya? Pola komunikasi. Oke, yes. Kebijakan pemerintah. Karena belum satu. Pola komunikasi. Oke, yang kedua kemana? Kebijakan pemerintah. Apa judulnya? Buka situ buka. Kebijakan pemerintah dalam Pola komunikasi gitu ya? Pola komunikasi. pendidikan para kelompok tani serba usaha. Oke, itu relevansinya ke Kedua. bukan variabel ke pola ya, variabel X. Kemudian pola komunikasi, ini lagi-lagi pola komunikasi. Dia tidak ada yang memperkuat relevansi penelitian terkait bagaimana seorang petani survive, bagaimana regulasi kebijakan yang berkomunikasi, yang berdialektis dengan kelompok tani itu tidak ada. Sedangkan saya membuka database penelitian banyak sekali. Ada yang lebih relevan dari yang Anda tulis. Saya membuka data loh. Bisa diunduh, bisa dibaca, bisa didownload. Saya membuka banyak sekali. Pola komunikasi kelompok tani, tembakau, Madura sebagai basis penyusunan kebijakan pemberdayaan ekonomi politik. Banyak yang lain. Artinya kita tidak usah menuju satu sisi, ketahui ada banyak variabel di dalam penelitian dan itu sentuh, makanya dikatakan relevansi. Kalau kita menjemput satu, gugur yang kata yang kedua, ketiga itu cukup satu aja. Pola komunikasi selesai. Bukan untuk sembarang kita taruh untuk menggugurkan, enggak gitu. Paham deh ya? Jadi ini tugas Anda untuk mencari bagaimana relevansi terkait masalah regulasi dan juga survivor kelompok tani gitu di dalam kepertahanan mereka bertani dan menyebut regulasi yang ada. Next, saya menarik di kerangka teori. Kalau tadi Bapak penguji 1 menanyakan kok sedikit ya gitu. Konsepnya ada 2 ya, komunikasi dan pola. Anda memiliki berapa kata kunci deh kalau saya tanya? Pola komunikasi, kelompok tani, kebijakan dan kebijakan pemerintah. Sebentar, pola komunikasi di judul. Di kata kuncinya. Iya, di kata kunci. Itu di abstrak. Iya. Itu yang saya koreksi tadi. Belum selesai. Kata kunci itu terdiri dari 3 sampai 6. Nah, itu Anda masih membuat 3. Sedangkan banyak kata kunci yang dimana kunci ini kalau tidak Anda gunakan tidak membuka lembar-lembar penelitian selanjutnya. Misalkan kelompok tani Anda hilangkan, nggak bisa. Itu kata kunci, nggak bisa. Dan itu variabel. Pola komunikasi kelompok tani, serba usaha, kebijakan pemerintah. Oke, cukup 4 lah gitu ya. Pertanyaannya, udah Anda deskripsikan secara teoritis di dalam kerangka teori? Sebutkan yang pernah Anda jelaskan di dalam kerangka teori. Apa? Macam-macam pola komunikasinya. Oke. Macam-macam pola komunikasi. Bukan. Itu kan konseptualisasi di kerangka teori itu. Saya bantu ya. Pola komunikasi. Oke. Terus Pengertian komunikasi. iya. Only that. Something others. Nggak ada yang lain. Oh ya. Iya, nggak ada yang lain. Anda tahu kelemahannya sekarang? Iya. Kata kuncinya masih 2 lah yang belum. Kelompok tani, serba usaha, kebijakan pemerintah sebelum dibahas. Kelompok tani, serba usaha itu kan? Iya. Kelompok tani serba. Ini nama kelompok taninya. Oke. It's good. Kelompok tani boleh,
kebijakan pemerintah. Iya, oke, tinggal yang dua itu diperkuat. Terakhir, taruhkan teori besarnya apa yang Anda gunakan. Iya, teori besar apa yang Anda gunakan? Teori-teori komunikasi banyak kan? Makanya dikatakan kerangka teori, kerangka teori itu karena ada satu teori besar, misalkan teorinya Sampar misalkan, atau teorinya Lukács misalkan. Ada teori-teori yang lain. Teori kelompok. Milik siapa? Milik siapa? Banyak sekali deh yang kalau dibuka itu di teori komunikasi pernah diajar sama Pak Dr. Kardikan kalau nggak salah. Iya. Iya. Teori-teori sosial ada, teori-teori media ada. Ada. Oke, komunikasi massa ada, PR ada. Ada. Semuanya terdapat beragam teori di sana yang Anda bisa gunakan. Termasuk teorinya Joseph De Vito. Anda kan sebenarnya menggunakan teori rantai kan? Iya. Miliknya yang ditulis oleh Mujianto, dikutip oleh Pak Wijaya. Saya punya buku yang Wijaya juga terkait masalah teori-teori sosial. Itu yang mengambil ikhtisar pemikirannya Dr. Rizal terkait masalah paradigma sosial, fakta sosial, definisi sosial dan lain sebagainya. Itu menarik. Tapi tidak menarik kemudian kalau kita meracik sendiri atas dasar tidak adanya kekuatan data gitu. Iya. Nah, kalau Anda mengambil Joseph De Vito, pola itu ada 4. Interpersonal, intrapersonal, interpersonal, kelompok, dan publik kalau tidak satu massa. Nah, Anda bisa menggunakan interpersonal itu untuk memperkuat komunikasi rantai. Atau saya istilahkan tadi di ilmu komunikasi itu word of mouth, ketok tular, berantai. Itu menarik kalau Anda desain judul Anda seperti itu, menarik, dan itu langka, tidak pernah ada yang meneliti di UIN tentang word of mouth gitu. Dan cari itu nggak ada, apalagi kerangkanya nggak ada, saya temukan. Benar? Iya. Oke. Terlalu banyak yang tidak ada. Ini saya cuma konfirmasi ya. Oke. Semuanya di metode. Anda menggunakan metode atau metodologi? Ini apa? Metodologi atau metode? Metodologi penelitian. Metodologi. Di panduan pakai metode atau metodologi? Di apa? Panduan. Metodologi. Benar? Ya, kalau metodologi. Kok kalau tidak salah? Kalau kesini kan metodologi penelitian. Oke, karena beda kalau pakai metode itu to the point. Termasuk di observasi, Anda menggunakan metode pengumpulan data observasi. Apa yang Anda observasi? Sisi-sisi apa yang Anda observasi? Giring pada silakan. Sisi-sisi apa yang Anda mau observasi? Tempat pengambilan pupuk serta penempatan pupuk. Pertanyaannya, masalah Anda apa? Pola komunikasi. Ya, dan kebijakan ya, Iya. regulasi ya. Iya. Oke. Anda tidak batasi sejauh mana Anda mau observasi. Kalau Anda hanya sekedar bicara tentang kelompok tani atau sekedar pupuk, itu tidak hanya regulasi yang ngomong. Tanpa regulasi pun pupuk tetap ada gitu. Betul-betul pupuk itu tanpa regulasi tetap ada. Artinya kita harus membatasi nih. Misalkan saya hanya berbicara dan memantau sejauh mana regulasi ini diberlakukan dan juga diambil oleh para kelompok tani. Atau pola-pola komunikasi, enggak, komunikasi yang lain, pola komunikasi cukup. Jadi dia tidak bias kalau kita observasi, kita itu sudah kotakkan, oh nggak boleh kalian keluar dari kotak ini. Itu namanya metode observasi, sehingga kita mendesain penulisan kita tidak bias dan tidak ngelantur, ngomong kosong jadinya. Anda sudah melakukan itu? Iya, saya tanya juga bro. Interview sekarang, metode interview. Wawancara. Menggunakan teknik wawancara apa? Wawancara rekaman. Ada. Apa? Maksudnya wawancara, bertanya langsung ke sumbernya. Tahu lah, masa kedip-kedipan. Ya wawancara itu menanya langsung lah. Tapi teknik wawancara apa? Ada namanya terstruktur kan? Ada pertanyaan yang sudah didesain. Nih, saya terstruktur. Ada semi terstruktur.
Ada bebas, ada dari pertanyaan sudah di ini. Ada yang tidak terstruktur, ngomong, tapi sesuai dengan topik. Anda menggunakan yang Yang mana? tidak terstruktur. Oh gitu. Iya. Oke. Jadi kalau dapat dari Udah ditulis di sini. Ingat ya, ini metode. Jadi tidak hanya sekedar kulit, tapi dagingnya juga harus ada. ya, Nah, terus siapa yang harus Anda wawancara? ketua penyuluh pertanian, Terus kelompok tani, kelompok tani. sama anggota kelompok tani. Oke. Udah disebut. Eh, Itu metode loh ya, to the point. Harus disebut. oh, Tidak nama ya, tapi penyuluh, kelompok tani itu sudah apa? udah disebut. Yang harus diinterview. Sudah apa di sini? Oke. Ya, sudah juga yang tulis kalau jenis wawancara tidak terstruktur. Wawancara. Tidak terstruktur. Wait. Akan mencari kelompok tani serba besar terkait bagaimana pola komunikasi. Oke. Oh, Di sini pelajar menggunakan sesuai besar. Cuma kelompok tani ya. Tidak ada yang tadi penyuluh, iya. tidak ada masyarakat. Tadi siapa? Kalau anggota Stakeholder yang ketiga. penyuluh pertanian, Tidak ada yang kedua. anggota kelompok tani. Anggota kelompok tani, Iya. penyuluh pertanian. Lalu satu lagi apa? Ketua kelompok tani, Oh betul. penyuluh Kelompok tani pertanian, dan anggota. Iya, anggota kelompok tani. Anda cuma menulis kelompok tani aja. Iya, betul. Nah itu di apa ya, di describe lagi biar jelas gitu. Karena ini penelitian bukan mengada-ada. Ya. Next, masih ada waktu lagi. Ini konfirmasi aja. Cuma konfirmasi aja. Allah bisyarah. Sekarang pertanyaannya di paparan data. Saya nggak berani terlalu membuka penelitian ini, masalahnya di alat-alat yang Anda gunakan aja masih ini. Tapi kalau di metode penelitian, it's okay. Barangkali ada yang kelupaan tadi di observe, dan saya melihat juga ya baguslah di pendekatan juga. Tapi hanya saja di awal-awal tadi masalah yang memberangkatkan Anda, teori Anda, terus penelitian yang relevansinya kuat, itu kan belum stabil gitu. Oke, sekarang ada kebijakan di sini, ada regulasi. Itu Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan pemberdayaan petani pasal 19. Rujukannya di mana? Di undang-undang Itu kan namanya. rujukannya lewat internet. Rujukan dapat kita dari dapat ini. Yes. Dari undang-undang pemberdayaan pertanian. Tahu, itu namanya rujukannya, referensinya. Mana? Belum. Ini belum bab 2 tentang paparan data. ya, bukan paparan kata. Ya. Understand? Yes. Paparan data, mana data sida, mana referensi sida itu harus kuat. Di sini kita bukan menceritakan, apalagi plagiarism, enggak. Di sini kita mau menampilkan data dan memperkuat dengan kekuatan referensi. Dan sayangnya di sini nggak ada referensi. Benar. Ya, benar. Kenapa kesalahan Anda biarkan? Kenapa dibiarkan kesalahan ini? Ini nggak ada. Karena kurang teliti aku melihat ini. Kurang telitai? Iya, kurang teliti. Masya Allah. Ini oke. Datanya bagus. Di sini beberapa terkait masalah regulasi ya, FDKK, terus pengadaan subsidi pupuk dan lain sebagainya. Tapi sayangnya didapatkan dari satu sumber. Pertanyaannya, ini sumbernya knowledgeable tidak? Dari penyuluh pertanian. Ya tahu. Pak Haikal ini penyuluh pertanian yang paling kredibel atau tidak? Bisa bilang tidak. Tidak. Berarti data ini tidak Menarik. menarik. Kredibel itu yang datanya udah pas banget gitu. Oke. Nah, pertanyaan Pak Haikal ini orang yang terpilih yang sesuai dengan
yang paling mampu gitu loh, Oh, memberikan data atau tidak? iya, beliau kan mampu. Ada atasannya? Ada. Siapa? Nah. Oke. Kalau Dan soal- pertanyaannya, kenapa hanya satu penyuluh? Kenapa sebenarnya hidup di penyuluh? Karena dibagi Bapak di satu desa sama satu penyuluh dengannya. Kok cuma satu? Iya, sama satu aja dengan di setiap desa cuma satu saja. Oke, tapi ini terkait regulasi ya. Penyuluh itu kan berangkat dari atasannya. Iya. Nah, regulasi itu kan bukan dibuat oleh penyuluh, tapi instansi. Instansinya katakanlah bidang apa? Pertanian. Oke, dinas pertanian. Dari dinas pertanian. Apa tidak ada korelasi dan keterkaitan komunikasi yang ada di sini dengan dinas pertanian? Ada. Kan ini tentang regulasi deh. Oke. Bukan kalau penyuluh itu eksekutor ya, tapi ada namanya steering committee. Dia yang akan menentukan regulasinya seperti apa dan akan dijalankan oleh organizing committee. Nah, penyuluh inilah organizing committee. Steering committee yang menentukan, yang menjadi otak itu adalah dinas. Nah, dinas itu konfirmasi. Dan datanya di sini tidak bisa mengejawantahkan data-data penelitian Anda secara paripurna. Karena masih kekurangan sumber. Ya. Sumber regulasi terus sumber data itu juga perlu dilengkapi. Nah, apresiasinya ya di sini ada Pak Amin lah, ada Pak Bakri, Pak Husna. Ya, walaupun mereka mungkin bertetangga ya atau bersaudara. Oke, itu otomatis akan membentuk yang menentukan analisis Anda di bab 3. Iya. Ya. Oke, di bab 3. Di bab 3 pembahasan. Dan sejauh ini tidak ada tentang sejarah yang Anda tulis dan aslinya itu diperbaiki gitu ya. Iya. Saya yakin Anda bisa. Saya yakin Anda bisa walaupun ini sulit, tapi ketahuilah tidak ada yang tidak mungkin. Gitu ya. Tetap optimis dan mudah-mudahan Anda lulus kata saya nilai itu. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan penulis 2 Ustadz Andri Kurniawan MSOS. Demikian acara bersama kasar kita pada siang hari ini, dan untuk mengikuti tarawihnya kita tutup dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.